apalagi yang berupa anak. Kan oleh Allah pada seorang ibu dari mulai mengidam sampai dalam kandungan, sampai melahirkan, sampai merawat, sampai usia sekolah tetap harus dididik dan dirawat. Kadang-kadang seorang ibu cuma ngurus kelahiran saja dia buat, tapi giliran besok-besoknya masa buat kan ada sifat, kan ada babysitter dan lain sebagainya. Walaupun kita punya orang yang kita tugaskan karena kita dalam keadaan tugas lain, jangan sampai seluruhnya diserahkan pada orang lain. Karena kita dikatakan oleh Rasulullah, al-ummat rasulullah, ibulah jadi pendidik yang pertama pada anak-anak. Coba ibu, kalau kita mengandung berat penuh betul. Bu, kalau kita mengandung repot apa enggak? Dua-dua repot dan berat, apalagi ya mengandungnya repot, mabuk terus, baru makan. Kadang-kadang si ibu yang mengandung sampai terus. Tapi semua diterima dengan hati yang ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya ada dalam kandungan dan lahir dalam keadaan sempurna, sehat walafiat, dan mengkawinkan anaknya yang saleh. Ini doa itu kalau dalam keadaan semuanya ini harus sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat, dan diberikan kemudahan waktu melahirkan. Bu, kalau kita mendengar orang melahirkan yang alhamdulillah kalau kita punya anak ini juga pakai disesa-sesa. Dan juga kita semuanya dapat melaksanakan tugas kemana dari Allah untuk mengurus bayi dalam keadaan mudah. Amin. Dari itu dianjurkan kita semua harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah nanti akan ibu-ibu bacakan tadi sudah Yasin 2 surah lagi yang spesialis saat kita mengadakan acara syukuran itu. Apa itu? Surah Yusuf dan surah Maryam. Kenapa kok itu yang dibaca? Kita ingat bahwasanya Nabi Yusuf dan Nabi Maryam adalah contoh kita sekarang. Nabi Yusuf seorang laki-laki yang bertanggung jawab, orang yang baik hati, orang yang berakhlak mulia, dan Allah mengangkat seorang nabi menggantikan ayahnya yang bernama Nabi Yusuf. Sampai orang kalau diberi disiplin sama saudara-saudara. Kenapa? Mungkin tidak pernah ceritakan tapi dulu sampai ketika itu untuk Nabi Yusuf masih kecil, masih usia di antara 45 tahun. Dia seakan-akan dia dulu di atas kursi ini, terus saudara-saudara pada sujud. Ini dia ditanyakan kepada Allah. Dia lagunya seakan-akan aku hidup di atas kursi yang bagus. Nah, ayahnya seorang nabi punya satu cicilan anaknya yang akan jadi penerus seorang nabi. Oke. Kalau barang yang jadi satu atau ada yang dipilih oleh. Nah, mulai saat itu Nabi Yakub mempunyai satu keyakinan tadi, akhirnya seakan-akan dia lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Ini dilihat oleh saudaranya. Mulai sekarang bapak kita bapak sayang. Dia mencintai dan sayang kepada Yusuf. Dan sini karena dia pelajaran kita punya anak yang dari satu jangan beda-beda. Ya Bu ya, apa itu yang masih muda atau yang sudah berumah? Punya keluarga, anak kita menikah, punya anak, punya istri. Yang satu mungkin istrinya lebih rendah, yang satu lebih tinggi, yang satu berpangkat atau jabatan,
jangan dibeda-beda dengan adanya ibu atau bapak yang kurang melaksanakan itu yang membeda-bedakan antara dua kata tadi hanya bentuk yang dulu dari anak saya. Orang bapak yang jadi masalah adalah tidak yang diangkat oleh ayah lebih segala-galanya. Bukan. Bersamakan anak kita yang pintar, yang kurang yang pintar, pakai minta beliin giliran yang dia yang dijelekan kita mulai naik dari saya beliin jangan begitu ya, sama-sama. Kalau kita akan memberikan kelas kepada anak, kalau belum bisa keluarga simpan dulu. Berarti sekarang mah kalau ilmu kedokteran tuh, jadi ilmu sesar di zaman Rasulullah udah ada. Kalau kita mah kan baru tahu. Apa lu? Suruh dokter suruh disesar. Kan begitu. Padahal ilmu sesar udah ini udah ada. Jadi Rasulullah itu udah keluar dari sini. Gitu ya. Hah? Lah keluar dewek emang. Emang kalau kita ngeden. Kagak, Rasulullah mah kagak ngeden, keluar cahaya dari sebelah tiga, dari sebelah ibu kiri, sebelah kiri keluar. Begitu bedanya sama Rasulullah, kita begitu. Nah, kalau kita dikedenin, ada yang dilupain, udah anak tadi. Itu maksudnya ya. Itu bedanya gitu. Jadi ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siap kamu menyembah aku, kata Allah. Siap. Karena rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Siap kamu bertuhankan aku, kata Allah. Siap. Siap kamu bernabikan Nabi Muhammad. Siap. Lahir ke alam dunia Tuhannya bukan Allah, bukan Nabi Muhammad, Nabi. Sekarang. Emang Tuhannya, emang Allah sekarang, Bu? Ayo saya tanya, Tuhannya yang kita sembah Allah apa bukan? Bohong. Buktinya kalau nggak punya duit pusing, nggak punya duit pusing. Jadi Tuhannya, tuh itu maksudnya. Iya kadang-kadang, aduh besok makan apa besok ya? Besok udah mikirin makan. Belum tentu kita besok masih itu. Begitu. Tenang aja Pak. Iya, itu maksudnya. Sekarang kan banyak kan pusing begitu sekarang. Apalagi sekarang nih, udah sekarang dunia materi loh. Ya, dunia materi sekarang kita diuji sama Allah. Makanya kata Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman akan diuji oleh Allah dengan materi. Coba diuji sama materi. Bu, ibu-ibu nih ngaji pusing nggak mau ngaji datang kemari? Kagak. Kalau kata saya pusing. Pakai seragam apa dulu tuh? Besok dikasih seragamnya apa? Itu kan pusing. Udah baju dirorot selemari, bener ya? Rorot, masukin lagi. Kayaknya kurang matching nih, Kerudungannya apa yang cocok ini ya tuh? Mau ngaji aja pusing, bingung sana sekarang. Kalau gue Ustaz. Begitu ya? Sama bini saya begitu. Iya sama perempuan sama baik Bu. Perempuan mah kan gambaran dunia. Makanya perempuan mah gampang. Cukupin bajunya, cukupin duitnya. Udah tenang dia mah ya. Iya baik. Lah emang begitu jawabannya. Ya udah gitu aja gampang perempuan Bu. Kalau saya Bu jadi laki dari dulu nih. Dari bini saya yang almarhum yang pertama kedua, saya meresep dandanin perempuan. Resep saya Bu. Jalan ke pasar nih. Nah, ini baju bagus nih. Nah, resep saya tuh. Kalau saya resep beli. Berapa duit? Gopay. Beli, punya duit mah. Lah kalau punya duit. Lah kalau punya duit bentar belakangan. Lah iya, namanya Ustaz. Lah Ustaz punya gaji lah kagak. Ada yang bagi dia pulang. Kagak ada yang bagi pulang juga. Tinggal dipermutin dah sampai rumah ya. Di amplop. 2 amplop nanyanya. Bukan isinya, bukan amplop yang tanya. Gitu ya. Nah itu maksudnya. Udah ya, udah.
Udah baru jam berapa ya? Yang kedua ditanya lagi sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rukun Islam yang kedua ditanya, kita siap kamu sholat? Siap. Tapi sholatnya sekarang banyak yang ngadepnya barat, bener ngadep barat. Karena hidup kita ini sudah ke barat-baratan. Karena sudah bukan ngadepnya ke kiblat, hidupnya udah ke barat-baratan. Allahu Akbar. Aduh, laki masak apa? Bini masak apa nih ya? Laki punya duit apa kagak ya? Tuh. Jadi itu kiblatnya udah bukan kiblatnya yang Allah suruh buat kita Mekah. Tapi yang ada di otak kita, ada di pikiran kita bukan di situ. Nah ini saya ngaji sama saya ini rada-rada masuk ke dalam. Bukannya di luar aja. Karena orang bu ada sholatnya sholat ma'rifat. Kalau orang sudah sholat bermakrifat baru sholatnya khusyuk. Ya, ada ma'rifatul zat, ada ma'rifatul sifat, ada ma'rifatul asma, ada ma'rifatul af'al tuh. Gitu ngajinya. Makanya kalau mengaji sama saya mah ya rada masuk ke dalam dikit. Jadi bukan syariat aja. Selama ini kan kita sholatnya sholat syariat bu. Sholat hanya secara syariat. Padahal as-syariatu an ta'budahu. Syariat itu mengajarkan kita belajar mengenal Allah. Syariat. Wa tariqatu an taqsudahu. Sedangkan ilmu tarekat itu jalan menuju Allah. Wal haqiqatu an tashhadahu. Sedangkan ilmu hakikat itu belajar menyaksikan Allah. Udah nyaksiin Allah bu? Selama ini udah nyaksiin Allah? Sholatnya? Lah pada diem lah belum berarti ya? Lagi mikir. Susah sama khusyuk. Tuh makanya ada yang sholat Allahu Akbar. Mana duit nyari duit sholat. Kan kita ada nggak kita ada? Ngaji Allahu Akbar. Saya ngaji bawa motor di masjid Allahu Akbar. Kunci motor mana? Itu nyari kunci motor. Makanya sholatnya belum apa? Antasnya ada belum menyaksikan Allah, belum menyaksikan Allah. Ini rata-rata kita begitu. Jadi sholat kita masih batasan syariat. Baru belajar mengenal Allah, belajar mengenal itu sholat, puasa, bangun malam, sedekah, itu belajar. Tapi bagaimana kita menuju jalan kepada Allah? Nah ini yang perintah Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Siap kamu sholat? Siap. Tapi kita kadang-kadang kita belum siap. Apalagi sholat kalau mau kondangan, sholat mau kondangan, jeng sholat, ntar kondangan jam berapa jeng gitu. Habis zuhur, habis zuhur, azan kedengeran di masjid kan. Udah gitu sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, salam, jeng, cepetan, koasi udah dateng. Wah sih udah datang, udah sholatnya ngebut. Bener ya? Iya. Ya, emang begitu. Kemarin tadi ada yang bawa koasi enggak? Ada yang bawa motor doang ya? Itu maksudnya Allah itu di situ ngajarin kita supaya betul-betul sholat kita hanya menghadap kepada Allah. Kepada Allah. Ini sholat kita masih ngadep sama yang lain. Kebanyakan tuh kita, gitu ya. Tanya lagi yang ketiga sama Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rukun Islam yang ketiga apa bu? Puasa. Siap kamu puasa? Siap. Puasa yang cuma bulan Ramadan doang. Senin Kemisnya kagak. Kan sunnah itu mau Ustaz. Iya sunnah bener. Nanya sama gurunya, Bu Ustazah artinya sunnah apa sih? Sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan kagak apa-apa. Yang milihnya yang mana? Enggak apa-apa. Lah kan yang banyak kan milihnya kagak apa-apa, makanya kagak pada puasa. Iya. Bener ya? Tapi kalau cita-cita mah pengen masuk Surga. tuh, bagaimana itu? Pengen masuk surga puasa kagak. Gitu ya. Nah pertanyaannya pada saat ditanya yang ketiga, si bayi dalam perut ibunya itu puasa apa enggak? Puasa. Ya, puasa tetapi enggak puasa tuh bahasa begitu.
Karena apa? Sari-sarinya itu dikasih oleh Allah lewat puser ibu. Makan itu lewat makanya puser itu dititipin oleh Allah kalimat ya kudus. Makanya makanannya itu suci terus ke dalam. Mau emaknya makan jengkol kek, mau makan petek kek, nggak bakal tuh kerasa karena sudah disaring sama Allah tuh lewat puser emak kita. Makanya yang suci masuk terus tuh. Jadi dititipin sama Allah kalimatnya ya kudus di puser nih. Makanya sering-sering baca ya kudus. Ya, itu. Terus puser, ya saya tanya lagi, kalau puser kita ada berapa biji sih Bu? Kan kita tahunya puser kita cuma satu, padahal Allah kasih puser 7 kita Bu. Banyak amat ya. Nah iya nih puser yang pertama tadi nih ya kudus. Saya ulang lagi, saya ulang-ulang supaya ingat. Kadang-kadang saya asal ngaji di mana-mana saya ulang tuh, saya tanya tetapnya lupa. Iya orang ngajinya nguping doang. Kagak bawa catatan ya. Iya rata-rata gitu kalau ngaji di mana-mana. Asal yang penting mah datang ngaji. Padahal ngaji itu arti sangat sing jadi siji. 9 jadi karena ruh kita itu ada 9 Bu, nyatu di diri kita disebutnya nyawa, disebutnya jiwa. Gitu. Makanya kullu nafsin dha'iqatul. Nah ini ayat buat siapa nih? Buat orang mati apa buat yang hidup? Buat yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap yang bernapas akan merasakan. Tuh ini ayat ininya merasakan. Lah kalau udah mati, ngerasain dia? Lah kagak. Yang masih hidup merasakan mati belum? Bu, saya tanya udah ngerasain mati? Udah. Tidur. Tuh, yang ngaji sama saya mah bisa jawab ya. Jadi kita itu dapat merasakan kematian pada saat kita tidur. Itu tidur belajar mati. Tapi kita nggak pernah kita jadikan pelajaran itu. Taunya tidur blek. Subuh bangun. Kalau dibangunin, kalau kagak. Kalau nggak dibangunin Allah gimana? Kan mati. Tuh. Makanya ayat itu kita suruh belajar apa? Merasakan kematian. Kematian di sini bukan kematian syar'i, tetapi kematian tabi'i. Kalau kematian syar'i ada di kuburan, tapi kematian tabi'i ada di diri kita. Kita harus mampu meredam atau mematikan hawa nafsu kita. Yang ego jangan sering marah-marah. Maka dalam diri kita itu ada 4 darah. Ada darah merah, darah putih, darah kuning, darah hitam. Ada 4 darah. Di mana nih darah nih? Kalau kita ke huruf hijaiyah itu ada di huruf hamzah. Maka huruf hamzah itu mengandung 4 unsur darah yang ada dalam diri kita. Kelebihan darah merah, darting. Darah tinggi. Lah iya, emang darting. Emang ketahuan kan, coba orang yang darahnya tinggi, marah-marah mulu. Mana nih kok kopinya, mana nih kopi? Itu gara-gara kopi marahnya sampai seharian. Gara-gara nggak dikasih duit belanja, marahnya sampai sebulan. Iya orang kagak punya duit. Kelebihan darah putih itu leukemia. Darah merahnya kalah sama darah putih, akhirnya kalah tuh. Penyakitnya leukemia. Kelebihan darah kuning liver. Penyakit liver. Kelebihan darah hitam stroke. Lah iya, orang stroke itu kelebihan darah hitam. Tanya dokter kalau nggak percaya. Saya mah lihat Al-Quran aja saya mah ya. Tuh gitu. Apa darah hijau? Hijau Ya katanya. ntar saya cerita darah hijau, darah biru, ntar cerita panjang Darah lagi. biru Itu lain aja 4 dulu ya. Di tempat darah aja dulu yang kita pahamin. Nah ditanya lagi nih kita lewatin. Jadi puasa. Jadi puser ini cuman satu penglihatan kita. Naik ke kepala kita punya puser enggak? Ada user. Puser-puseran. Iya. Kalau usernya lebih satu, awas jangan disuruh berenang. Takut kelep mati tuh gitu kata orang tua kita dulu gitu. Jadi yang user-usernya 2, 3 jangan sering-sering berenang, takut kelep. Kelep mati dia. Ilok ya. Tapi emang bener.
Tapi enggak sekarang mah ya. Enggak. Nah itu jadi pusar yang kedua adalah usar. Terus di jempol tangan kita nih punya pusar. Namanya sidik jari. Segini kumpulnya banyak, nggak ada yang sama, Bu. Ya, tuh hebatnya kemahabesaran Allah tuh ciptain kita. Sama anak kandungnya nggak sama ya? 2. Udah berapa tuh tadi? 3, 4. 1, 2, 3. Iya, turun ke bawah, ke kaki. Tuh ada pusarnya juga dia. Ya, 2 jempol. Lah emangnya makanya Bu, garis kehidupan itu ada di telapak tangan. Ya, langkah kehidupan ada garis di bawah telapak kaki. Saya bisa ngebaca orang Bu dari telapak Lihat, tangannya. Bu. baca saya Ustaz. Oh, dukun itu mah ya. Iya, biarin. Orang nggak bisa baca. Kita bisa baca kehidupan. Nah, kenapa? Karena memang Allah sudah letakkan di sini nih tangan kita sebelah kanan hurufnya angkanya angka 8 18 sebelah kiri 81. jumlahnya 9. Katanya M lah. Lah udah tinggal baca aja dari Asmaul Husna, Bu. M mati itu. Ya, bacanya dari Asmaul Husna gitu. Karena Asmaul Husna itu ada 99 tuh gitu. Maka saya bisa baca, Bu. Ketahuan Bu orang yang ntar ke depannya bagus, ke depannya nggak bagus. Bukan promosi, bukan Saya promosi. Ustaz baca nih saya. Oh, enggak. Kok kalau mau datang enggak apa-apa, tapi jangan lupa tentengan. Gitu ya, bohong. Itu mah cerita. Artinya Allah itu sudah komplit menciptakan kita, lahir maupun batiniah kita ada. Makanya orang sekarang banyak orang hidup itu tapi pusing. Iya. Ya, kapan kayak orang-orang? Ya udah pusing terus. Kapan kayak orang-orang? Iya, bengek bisa. Ya, lah iya kayak biasa itu lama-lama. Lah kapan kayak orang-orang? Lah punya tanah kagak, punya tabungan kagak. Lah kapan kayak orang-orang? Lah kagak bisa. Ya Allah, kapan orang-orang kayak saya? Tuh gitu doang. Susah. Baru tuh hati kita tenang, senang gitu ya. Iya, begitu baru bener. Yang terakhir nih, pusar kita adanya di kuping. Lah di kuping. Karena kuping ini tempat masuknya hidayah Allah. Iya benar nggak? Iya, coba sekarang Bu, kita masih bersyukur sampai sekarang masih bisa mendengar. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita minta doa, minta aja banyak rezeki apa sedikit rezekinya? Ya Allah, ya Allah, banyakin rezeki siapa ya Allah. Tuh kita sampai minta, sampai ngerayu sama Allah. Ya Allah, kayak gitu ngomongnya begitu ya Allah. Sampai lembut buat ngomongnya itu sama Allah tuh emang harus begitu. Tapi terkadang kita lupa, ini nih yang perlu dipasang kuping kita. Hadir di majelis-majelis ta'lim, dengerin kalau guru ngomong, pakai. Ya, pakai apanya? Ilmunya. Makanya kalau doa, Bu, kalau saya nganjurin, doa itu minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Ya Allah, banyakin rizki saya berupa uang yang banyak, duit yang banyak, sebut itunya. Ya, jangan gak disebut. Ini minta rizki doang. Makanya orang jarang yang bisa bersyukur. Ketika rizkinya banyak, jarang bersyukur. Kenapa? Ketika rizki sudah banyak dikasih sama Allah, tapi nggak bisa ngerasain rizki Allah. Sampai saat ini kita masih bisa mendengar itu rizki. Sampai saat ini kita bisa melihat, bisa berbicara, bisa melangkah mana itu adalah rizki dari Allah. Alhamdulillah. Diganti sama Allah panjang umur kita. Tuh begitu. Kan ada, Bu, kemarin Bu di Mangunjaya ada 2 ustadz meninggal. Sekaligus yang satu pagi, yang satu sore. Hah? Iya ustadz benar. Lah iya ustadz meninggal juga lah ini. Coba, yang satu tuh dekat rumah itu dia habis pasang balon di kepala, artinya pasang ring. Habis pasang balon di kepala, udah terus pingsan sampai meninggalnya, agak sadar-sadar lagi. Yang satu habis pasang ring di jantung, selama 2 bulan nyesek terus. Ya udah pulang, emang udah waktunya. Ya tuh.
Jadi kita belajar, kan Ustadz mulu yang mati ya. Itu bukan berarti mati itu harus ditakuti, tidak. Nggak boleh, mati itu ditakuti, nggak boleh. Karena mati itu siapapun orangnya akan mengalami kematian. Karena kita masih hidup di alam dunia, udah pasti. Ya, nah itulah bahasa Al-Quran. Asal kita tinggal pahami, bukan hanya sekedar Al-Quran itu kita baca, Bu, pahami isinya. Itu ya, Bu. Jadi pusernya itu ada berapa tadi? 7. Jadi 7 itu harus kita fungsiin puser yang ada di badan kita. Kemudian ditanya lagi, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Rukun Islam yang keempat itu adalah zakat. Ketika kita usia ditanya pada saat itu oleh Allah, Allah sedang menguatkan tulang-tulang kita dan daging-daging kita. Kuatin kita, butuh tulang kita, daging kita. Makanya ketika kita lahir ke alam dunia, kuatkan sodakoh kita, kuatkan amal-amal kita. Itu untuk menguatkan apa? Tulang dan daging kita. Pada saat bayi kita sudah dikuatkan oleh Allah, tapi pada saat kita sudah dewasa, sudah tua seperti ini, nah diberikan kesehatan oleh Allah. Pengen sehat badan, perbanyak sedekah. Pengen hartanya banyak, banyakin zakat mal. Kalau kita kan zakat mal juga ogah, Bu ya. Iya, zakat mal ogah udah kita. Kemudian yang ditanya lagi yang terakhir oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Ya, haji. Makanya pada saat itu usia di 8 bulan anak kita itu sudah nendang-nendang perut emaknya. Karena di saat itu dia sedang sa'i. Karena habis muter dia 7 kali toab dalam perut ibunya. Setelah itu dia sa'i, nendang-nendang emaknya, lagi jalan dia, Bu. Udah diajarin kita sama Allah haji. Iya, udah. Makanya jangan takut, Bu, yang sekarang umroh aja kagak tenang. Yang penting sholat subuh berjamaah jangan lepas selama 41 hari. Kata Rasulullah nilainya sama dengan berhaji. Amin ya Rabbal. Amin doang, jamaahnya kagak. Ya, iya tenang. Makanya Allah Rasulullah mah tahu umat Islam nanti di akhir zaman banyak yang susah. Iya, banyak yang susah. Susah apanya? Itu duitnya. Iya, mau sekarang susahnya apa saya bilang. Makanya ada yang nanya kemarin, Ustaz saya mau nanya, kalau umroh utang boleh enggak? Kan sekarang banyak yang umroh utang, Bu. Kalau saya pribadi gak setuju. Ya, kalau saya pribadi. Ya kalau saya ngomong, oh Bu, semuanya. Lah kesian yang punya KBIH. Kagak ada jamaahnya, tapi ya kesian, saya mah biarin. Saya doang pribadi, saya nggak setuju saya. Sama dengan orang korban juga utang, karena bisa, Bu. Lah kan kalau orang pergi haji itu jika lah ngapain jadi diutang-utang? Kata saya, ini mah kata saya, Bu, jadi ngomong jangan. Terus saya dimusuhin lagi sama yang punya KBIH gitu. Nggak mau saya, makanya di situ tanya tuh kita mau Allah. Nah, usia ke-4 bulan tadi makanya orang Jawa itu disebutnya selapanan. Kenapa? Karena proses tadi kita sudah ditanya oleh Allah. Masuk usia ke-5 bulan. Nah, usia 5 bulan surat apa nih yang turun? Yang ngaji sama saya. Yang ngaji. Udah. Kagak bawa catatannya Ustadz ya itu. Makanya saya bilang ngaji sama saya punya catatan. Semua rata-rata ngaji bawa catatan. Tapi kalau dia tanya lupa, berarti yang masuk surga lah catatannya. Enggak yang begitu, lah saya tanya lupa. Lah iya yang ditanya, dah iya udah ntar. Usia 5 bulan suratnya surat Muhammad. Tuh. Surat Muhammad. Kalau saya cerita surat Muhammad kan ini surat khusus buat Kanjeng Nabi, khusus menghibur Nabi. Kalau kita kan sering baca surat apa kalau malam Jumat? Yasin. Surat Nabinya nggak pernah dibaca, mau nggak bahagia dunia akhirat. Sering-sering baca surat Muhammad itu khusus diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, Bu, sebetulnya dalam rangka menghibur. Jadi usia 5 bulan surat Muhammad, ya nggak apa-apa, Bu, ya malam Jumat ada Yasin nggak apa-apa saya mah. Cuma surat Muhammad yang nggak pernah dibaca. Gimana mau Rasulullah nyariin? Mana nih ya umatku nggak baca suratnya. Itu ya.
Kalau saya ceritakan lagi surat Muhammad lama lagi panjang. Udah masuk ke usia 6 bulan suratnya surat Shad. Masuk ke 9 bulan suratnya Al-Mu'min, Al-Ghafir. Ya, Al-Mu'min atau Al-Ghafir. Nanti kalau nggak ada Al-Mu'min, Al-Ghafir adanya Bu di Al-Qur'an. Yang terakhir ketika Rasulullah usia 9 bulan lahir, maka baru turun suratul Fatihah. Itu asbabun nuzulnya Bu. Kenapa Allah itu turunkan suratul Fatihah pada saat Rasulullah lahir ke alam dunia? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, kamu nanti akan menghadapi kaum kafir Quraisy. Yang kaum kafir Quraisy itu mengalami 7 kegelapan. Sesuai dengan suratul Fatihah sebanyak 7 ayat. Mungkin ada di kita Bu, 7 ayatnya. Iya, karena kegelapan kaum kafir Quraisy itu di situ adanya Bu. Udah ntar kalau saya ceritain lama lagi. Karena udah kegerahan semuanya. Apalagi saya udah gerah. Belum ntar beseknya Bu ya. Udah dapat. Udah beseknya udah. Bukan apa-apa ntar kelamaan ntar beseknya basi. Ya. Kesian. Kalau beseknya basi saya dosa. Maksudnya udah beseknya basi gitu. Hah? Nah itu proses. Makanya ada usia 7 bulan atau 7 bulan. Kenapa ada kita pelaksanaan 7 bulan? Karena proses ketika Rasulullah di usia 7 bulan dalam kandungan ibunya, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Disitulah Allah utus malaikat Jibril untuk memberikan pangkatan kepada baginda Rasulullah SAW, pangkat kenabian dan pangkat kerasulan. Bukan secara syar'i ini ya, saya cerita hakikatnya Bu. Jadi ternyata Rasulullah itu dapat pangkat Nabi, pangkat Rasul di usia 7 bulan dalam kandungannya. Kalau 25 itu pada saat Rasulullah secara syariat diangkat menjadi seorang Nabi, ketika Rasulullah di usia 40 baru diangkat seorang Rasul. Nah ini konteks hakikatnya, ternyata di sini sudah diberikan oleh Allah pangkat kenabian dan kerasulan. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau usia 7 bulan disebut tua apa muda Bu? Tuh tuanya di situ sebetulnya. Udah mendapatkan pangkat kenabian dan kerasulan. Tapi kenapa usia 8 bulan disebutnya? Lah kan terbalik. Mestinya 8 bulan tua, lah ini 7 tua. Tuh, ya. Itu harus kita pikirin di situ, Bu. Makanya Allah tuh selalu membuat tamsil buat kita, gitu ya, Bu. Ngomong-ngomong udah jam berapa? Setengah 12 ya. Udah jam kita singkat. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama ya Bu. Dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tanya, pengen ketemu Kanjeng Nabi? Baca sholawat. Ada sholawat satu, ada sholawat ummi. Yang kedua saya dapat itu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa kalau dia mau dikasih, semua orang suka lupa. Padahal kita baca itu tiap hari. Dah lupa aja, jangan lupa apa heran. Padahal kita amalin tiap hari. Jadi bukan soal lupa. Itu mau dijelasin gitu. Padahal emang kagak direncanain kagak ya. Tapi ini disuruh turunin gitu. Iya betul ya. Iya. Ibrahimia kali, Ibrahimia. Ya. Jadi itu langsung kontan. Karena begini saya cerita, sholawatnya ini sampai ada yang mampu melihat saya dari jauh. Dari jauh yang ngaji sama saya di sini. Assalamualaikum Ustaz. Kok Ustaz dari jauh kelihatan banget dilingkari oleh salawat. Ada cahaya kata beliau itu. Jadi dilihat badan saya itu ada cahaya, tapi cahayanya salawat. Salawatnya salawat apa Ustaz? Dah, gimana sih saya udah kasih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh lupa tetap diputusin, nggak boleh. Nggak tahu deh nggak boleh apa. Saya suka begitu Bu ya. Karena mau diturunin suka nggak boleh salawat. Padahal salawat itu langsung kontan Bu. Kalau kita baca itu suka langsung ditemui. Kalau saya udah berapa kali ketemu Bu ya. Tuh gitu doang. Ini orang mana ada bawa kopi, ini ada yang ngopi kali ya. Udah. Oke ya Bu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit saya sampaikan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mohon doanya buat adik saya yang sedang hamil 7 bulan.
Allah kuatkan kehamilannya, nanti Allah sehatkan badannya, ketika lahir nanti dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada nusa serta bangsa. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.